Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zakiatul Fahiro dengan NIM 42423049. Saya dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, kelas PGSD 2023A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sekolah yang baik dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen sekolah yang baik, nah di sini kita akan bahas beberapa materi yang akan tertuju kepada manajemen sekolah yang baik. Nah, yang pertama, sebelum kita membentuk sekolah yang unggul atau sekolah yang baik, nah kita pastinya memerlukan dengan visi dan misi dan juga tujuan sekolah. Nah, visi dan misi di sini apa? Nah, visi dan misi dan tujuan sekolah adalah merupakan landasan utama pengelolaan sekolah yang baik. Visi itu menjadi arah jangka panjang, sedangkan misi itu menjadi tujuan yang kita tuju bersama atau pedoman dalam perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya dengan baik. Nah, sekolah yang dikelola dengan baik, yaitu yang mempunyai arah, yang mempunyai visi dan misi, bahwa kegiatan pembelajarannya pun mendukung tercapainya dengan visi dan tujuan pendidikan. Jadi, adanya visi dan misi ini adalah untuk menunjang tertujunya atau tercapainya, yaitu sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu manajemen kurikulum. Nah, kenapa sih kita harus memerlukan manajemen kurikulum? Nah, manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Nah, yang dikelola adalah secara sistematis, membantu guru menyusun pembelajaran yang terarah sesuai kebutuhan peserta didik dan selaras dengan tujuan sekolah. Nah, manajemen kurikulum yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, jadi kenapa sih harus ada manajemen kurikulum yang baik? Tujuannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu ada manajemen pembelajaran di kelas. Manajemen pembelajaran di kelas yaitu manajemen pembelajaran merupakan pengolahan proses belajar mengajar yang meliputi metode, media, pengelolaan kelas, dan penilaian. Nah, guru berperan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna agar kurikulum dapat diimplementasikan secara optimal. Pembelajaran yang dikelola dengan baik mencerminkan keberhasilan manajemen sekolah. Jadi, adanya manajemen pembelajaran di kelas yaitu untuk mencerminkan atau mencapai keberhasilan peserta didik dan manajemen sekolah yang ada di kelas tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu manajemen peningkatan kecakapan peserta didik dan tenaga kependidikan. Nah, manajemen peningkatan kecakapan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, guru, dan juga tenaga kependidikan. Karena sekolah yang dikelola dengan baik memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru agar mampu melaksanakan kurikulum dan pembelajaran yang secara profesional, pembelajaran yang efektif. Peningkatan kecakapan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas. Manajemen motivasi peserta didik. Manajemen motivasi merupakan iklim sekolah yang positif, aman, dan kondusif. Motivasi yang baik meningkatkan semangat belajar peserta didik dan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sekolah yang mampu memotivasi seluruh warganya agar tetap lebih mudah mencapai tujuan dan kurikulum pembelajarannya. Jadi, adanya manajemen motivasi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik itu tujuannya untuk mencapai kurikulum dan pembelajarannya. Manajemen sarana dan prasarana. Kenapa sih harus ada manajemen sarana dan prasarana? Nah, manajemen sarana dan prasarana adalah pengelolaan fasilitas sekolah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana yaitu yang memadai mendukung pelaksanaan pembelajaran efektivitas di kelas. Nah, kalau pengelolaan fasilitas yang baik itu merupakan bagian penting dari manajemen sekolah yang bermutu. Yaitu ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan di sekolah adalah dilakukan untuk mengatur perencanaan, mengatur penggunaan dan pengawasan dana sekolah secara transparan dan akuntabel. Nah, pengelolaan sekolah yang baik mendukung penyediaan sarana pelatihan guru,
dan serta kegiatan pembelajaran keuangan yang terkelola dengan baik. Nah, menunjang keberhasilan manajemen kurikulum dan pembelajarannya. Jadi, manajemen keuangan ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan manajemen kurikulum dan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu ada manajemen humas dan PPDB di sekolah. Bertujuan membangun hubungan harmonis antara sekolah dan juga guru dan masyarakat. Citra sekolah yang baik meningkatkan kepercayaan, meningkatkan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Dukungan masyarakat itu juga perlu untuk membangun sekolah dan juga mengembangkan kurikulum dan menghasilkan kualitas-kualitas pembelajaran. Jadi, manajemen humas dan PPDB sekolah ini adalah bertujuan untuk kita berkolaborasi dengan masyarakat agar bisa mencapai tujuannya, yaitu kualitas pembelajarannya. Selanjutnya, ada manajemen pusat sumber belajar peserta didik. Nah, manajemen pusat sumber belajar peserta didik mencakup pengelolaan perpustakaan, media pengembangan, dan teknologi pendidikan. Nah, dari sumber belajar yang dikelola dengan baik, mendukung pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan mandiri. Hal ini memperkuat implementasi kurikulum dan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen administrasi sekolah. Nah, manajemen administrasi sekolah merupakan pengelolaan dokumen dan kegiatan administrasi sekolah secara tertib dan sistematis. Adanya administrasi yang baik mendukung kelancaran perencanaan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk pengelolaan administrasi yang efektif itu mencerminkan profesionalitas manajemen sekolah. Kesimpulannya, sekolah yang dikelola dengan baik menerapkan manajemen secara terpadu pada visi kurikulum pembelajaran, SDM, sarana, keuangan, dan administrasi. Manajemen kurikulum dan pembelajaran di kelas menjadi inti dalam mewujudkan mutu pendidikan berkualitas. Dengan adanya itu tersebut, kita bisa mencapai tujuan sekolah yang baik dengan tahap-tahap yang sudah kita pelajari tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.